bawah. Tepuk tangannya secara meriah dan pastinya secara virtual ya. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya atas undangan yang dipercayakan untuk saya bisa berbagi pada pagi menjelang malam. Pagi hari ini ya. Terima kasih buat MC yang luar biasa, Bok Salma. Terima kasih Bli Jeffrey, Bok Vera, Bli Nyoman Suwarna, dan teman-teman semuanya. Kapa, kengken kabare. Becek ya? Sip. Becek mereka. Ya, jadi sekarang ini saya akan mencoba membagikan dan memang ternyata gitu ya, ternyata kata orang seperti dikatakan wah lagi sulit nih dan sebagainya, ternyata justru di industri kita ini banyak orang karena COVID, jadi mungkin harus berterima kasih juga sedikit dengan COVID ya, meskipun virusnya kita nggak mau, tapi kondisi ini menyebabkan banyak pihak yang mulai melek gitu ya, melek bahwa ini ternyata nggak main-main gitu, sehingga mereka mulai berpikir untuk meningkatkan proteksinya, yang belum layak rumah sakitnya mereka mulai mikirin rumah sakitnya dan sebagainya. Dan beruntung sekali Prudential gercep gitu ya, gerak cepat ya menciptakan produk-produk yang memang diinginkan hari ini oleh pasar, antara lain misalnya PSS. Saya sekarang lagi laku-lakunya nih PSS sama PCB88 ya. Jualan saya itu praktis cuma 2 itu ya. PSS dan PCB88. Tapi yang lain-lain juga silakan ya teman-teman ya. Oke, baik. Jadi bagaimana kita bisa menjual asuransi dengan perencanaan keuangan? Kalau tadi ditanya FPAI itu apa sih? Yaitu Financial Planner Association Indonesia. Jadi persatuan para perencana keuangan lah. Nah, teman-teman agent ini sebenarnya juga kategorinya adalah perencana keuangan, meskipun lebih spesifik di bidang proteksi ya, karena perencanaan keuangan secara total luas sekali. Tapi kalau kita bisa di mana posisi agent adalah perencana keuangan di sisi proteksi. Bagaimana mengemas suatu proteksi sehingga bisa mengamankan tujuan keuangan seseorang, gitu ya. Oke, saya langsung coba share saya punya screen ya. Oke, sudah nampak? Sudah lah ya. Sudah Pak, tinggal diperbesar ya. Sip. Tinggal di zoom. Oke. Nah, ini ya. Oke, sebentar. Jadi bagaimana menjual asuransi menggunakan perencanaan keuangan, itu judulnya hari ini. Sebelumnya apa sih perencanaan keuangan itu gitu ya. Ini perencanaan keuangan ini menurut Financial Planning Standard Board Indonesia, ini bakunya sih seperti ini. Ya, yaitu proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana. Kata kuncinya adalah tujuan hidup nih. Jadi setiap orang punya tujuan hidup yang ingin dicapai baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Nah, kalau kita lihat dari sisi siklus kehidupan ataupun keuangan personal dan keluarga, ya di sini kita bisa lihat ya, yang mulai dari yang muda, ya, yang pekerja, yang baru lulus dan baru kerja, ya, dia sangat-sangat memerlukan yang namanya proteksi penghasilan, ya. Ini terus nih, nah biasanya asuransi yang dibutuhkan adalah asuransi kesehatan, rawat inap, ya, dan sakit kritis, ya. Itu yang concern utamanya. Dan juga sebenarnya di masa-masa muda ini yang juga dibutuhkan banget adalah asuransi kecelakaan. Karena risiko di masa-masa muda itu paling besar adalah karena kecelakaan, dan kecelakaan itu asuransinya sangat amat sangat murah. Jadi saya selalu untuk klien-klien saya yang masih muda, yang masih aktif kesana kemari, itu selalu saya bikin proteksi proteksi kecelakaannya, ya, PADD-nya itu maksimum, ya, semaksimum yang dimungkinkan oleh programnya.
Kemudian kalau kita bicara jelang pensiun, ya, berarti kita bicara mereka tuh sudah mulai bicara mengakumulasi kekayaan. Ada unsur investasi di dalamnya, ya baik itu untuk pendidikan anak maupun untuk hari tua mereka. Ya jadi sangat beda waktu masih sebelum mereka punya anak dan sebagainya, concern-nya adalah lebih ke proteksi rawat inapnya dulu sama sakit kritis. Sementara kalau akumulasi kekayaan ya udah lebih matang lagi ya, sampai menjelang pensiun itu sudah mulai berpikir pendidikan anak, mulai berpikir hari tua dan seterusnya. Lalu kita bicara masa-masa pensiun. Ya, bagaimana mereka sudah mulai mengkonsumsi kekayaan yang tadinya sebelumnya adalah kekayaannya diakumulasi atau dikumpulkan. Nah, di bagian ini mulai dikonsumsi ya, mulai dipergunakan karena sudah nggak produktif lagi, maka sudah dipergunakan untuk biaya hidup mereka selanjutnya. Biasanya ini yang diperlukan adalah asuransi kesehatan, terutama jangka panjang dan asuransi kematian. Nah, beruntung kita punya asuransi kesehatan hari ini PSS itu sudah dimungkinkan sampai 99. Teman-teman, just for your information ya, PSS kita itu luar biasa teman-teman ya. Saya sudah diadu dengan berbagai jenis yang sejenis dengan PSS di luar sana dan beberapa kali saya beberapa kali diadu dan selalu menang ya. Itu teman-teman yang perlu teman-teman cukup bangga berada di Prudential. Ya, dan setelah itu baru kita bicara perencanaan waris ya. Nah, saya nggak terlalu banyak bicara mengenai perencanaan waris kali ini. Saya lebih banyak mengenai perencanaan keuangan yang masih muda sampai yang menjelang pensiun. Intinya, kata-kata kunci dari perencanaan keuangan adalah kita harus memahami siapa prospek kita. Itu inti utamanya. Jadi kalau bicara perencanaan keuangan yang sebenarnya, teman-teman yang ikut RFP maupun yang ikut CFP, itu ruwet ya, rumit ya. Tapi inti dari semua itu adalah bagaimana kita memahami siapa prospek kita, apa kebutuhan mereka. Dan berdasarkan kebutuhan mereka itulah baru kita menawarkan suatu produk. Jadi produk yang kita tawarkan itu sesuai betul dengan kebutuhan mereka. Mengapa ini penting? Sebab seberapapun bagusnya produk kita, kalau dia tidak merasa itu menjadi kebutuhan dia, maka kecil kemungkinannya dia akan closing. Ya, jadi pendekatan perencanaan keuangan ini simple, berdasarkan kebutuhan mereka, maka kita rancanglah suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bukan sebaliknya, di mana kita punya produk, saya nggak tahu dia butuh atau tidak butuh, yang penting saya jabarkan saja, yang penting saya presentasikan, akhirnya apa yang terjadi? Ya dia bilang, wah produknya bagus, tapi saya nggak butuh. Maka selesailah. Sayang sekali kalau kita sudah cukup rajin, sudah cukup ulet, prospek kemana-mana, tetapi karena pengetahuan mengenai memahami prospek kita ini kurang, maka keberhasilannya atau tingkat suksesnya menjadi rendah. Ya, jadi ini teman-teman penting sekali memahami siapa prospek kita dan itu tidak sulit ya, kita hanya bisa, meskipun kita hanya bisa menduga-duga ya, misalnya orang yang baru punya anak ya pastilah yang menjadi concern utama dia adalah bagaimana menyediakan pendidikan yang terbaik buat anak-anak mereka. Mereka yang sudah di atas 45 mungkin udah mulai berpikir bagaimana masa tua saya, pensiun saya, supaya hari tua saya tidak bergantung pada siapapun, bisa mandiri. Ya, mereka yang sudah lepas dari pensiun mungkin mulai berpikir bagaimana aset-aset saya kembangkan lagi supaya warisan anak-anak saya menjadi lebih besar lagi, aset untuk anak-anak saya menjadi lebih besar lagi, dan seterusnya. Jadi kita mencoba memahami siapa beliau, meskipun kita tidak perlu bertanya apa yang menjadi cita-cita mereka, tapi paling tidak
dari latar belakang entah usia, entah pekerjaan, entah keluarga. Dari situ kita bisa menebak-nebak apa yang jadi kebutuhan mereka, dan dengan itu kita mulai merangkai atau mulai menyusun strategi presentasinya. Jadi presentasinya, produknya bisa sama, tapi penekanannya berbeda. Ya, tergantung dari kebutuhan mereka. Ya, nanti di contoh-contoh teman-teman mungkin bisa lebih paham. Pahami prospek kita dari siapa dia, ya, apa yang jadi cita-citanya, kemudian, nah ini yang menjadi bagian kita akhirnya adalah risiko apa yang bisa terjadi di dalam perjalanan menuju cita-cita. Ya, jadi kalau kita udah tahu cita-citanya mau kuliahin anak, pada saat kita ngobrol-ngobrol dengan prospek kita, mau kuliah anak dan sebagainya, mau kuliah anak di mana, dan seterusnya, sampai pada satu pertanyaan, kira-kira risiko apa yang bisa membuat cita-cita kuliahin anak menjadi gagal. Ya, dia mungkin bisa diskusi, wah resiko ekonomi, resiko pekerjaan, dan sebagainya. Nah, salah satu yang kita bisa ajukan adalah resiko terjadinya sakit kritis, terjadinya ketidakmampuan terhadap pencari nafkah, dalam hal ini orang tua. Nah, itu kita bisa membantu untuk mengurangi risiko terjadinya masalah dengan pencari nafkah, sehingga apapun yang terjadi dengan orang tua, anak tetap bisa mencapai cita-citanya. Ya, itu teman-teman ya. Jadi pendekatannya sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalau menurut saya nih, bukan menurut FPSB, bukan menurut Financial Planning Standard Board ya, ini menurut saya sederhanakan adalah perencanaan keuangan itu strategi keuangan mengamankan cita-cita atau mengamankan hidup mereka. Ya. Ini kita bicara benar-benar proteksi, benar-benar asuransi. Ya. Dan yang berikutnya adalah strategi keuangan mencapai cita-cita. Nah, di sini di dalamnya berarti ada unsur investasi juga. Ya, jadi kebetulan produk kita ada unit link di mana di dalamnya ada juga unsur investasinya. Jadi kita bisa juga bicara dengan prospek kita, bicara mengenai bagaimana hitung-hitungannya, berapa yang harus mereka sisihkan untuk mencapai cita-cita mereka. Ya, tapi kita juga kalau misalnya ada nih teman-teman yang mulai alergi atau mulai takut jualan unit link ya, sebenarnya sih nggak usah takut, tapi ada yang mulai, Pak saya janjinya kok nggak tepat dan seterusnya. Oke, nggak apa-apa, ya Anda nggak perlu menjual investasinya, tapi Anda bisa menjual juga proteksinya. Ya, di dalam mencapai cita-cita itu di tengah jalan ada kemungkinan terjadi proteksi. So why not kita memiliki proteksi di mana kalau terjadi meninggal atau sakit kritis, maka akan muncullah atau akan cairlah uang santunan yang bisa dipakai untuk mencapai cita-citanya, entah pendidikan anak, entah hari tua yang mandiri, entah apapun itu, gitu ya. Jadi kita mungkin kalau Anda nggak fokus ke keduanya, ya hanya mau fokus ke proteksinya saja ya, berarti bagaimana kita strategi mengamankan keuangan, mengamankan cita-cita itu ya, dari apa? Dari ketidakmampuan dari si pencari nafkah, ya. Oke. Nah, ini sesimpel ini ya, sesimpel ini sebenarnya juga bagaimana kita memahami prospek kita itu termasuk sesimpel ini nih. Ini menurut bukunya Men Are From Mars and Women Are From Venus, ya karyanya John Gray. Itu dia adalah seorang doktor ya, seorang S3 ya yang memang melakukan riset apa bedanya pria dan wanita. Saya sudah membaca bukunya ini sejak tahun 2000-an ya, 2002 kalau nggak salah, dan waktu itu saya borong banyak buku untuk saya berikan kalau ada yang melangsungkan pernikahan, hadiahnya saya kasih buku itu gitu ya, karena memang luar biasa bagus ya. Teman-teman itu masih ada di Gramedia cukup banyak, dan saya angkat ini ya, topik ini di salah satu episode di YouTube Tanya Eka ya. Jadi teman-teman yang belum menyimak silahkan menyimak di situ. Di kali ini kita ada serial, ada 7
rangkaian video berkaitan dengan bagaimana mengenal prospek Anda dan bagaimana masuk dengan melalui pintu kebutuhan mereka. Nah, salah satu yang sudah dibahas minggu lalu ya mengenai apa bedanya kalau prospek Anda pria ataupun wanita ya. Secara garis besar saya ulangin di sini. Pria itu motivasinya merasa dibutuhkan. Ya, jadi teman-teman kenapa kalau pria itu nganggur ya, nggak mempunyai penghasilan, waktu stresnya luar biasa. Ya, apalagi istrinya mungkin bekerja dan memperoleh hasil uang yang baik, itu stresnya luar biasa karena merasa tidak bermanfaat lagi gitu ya. Jadi kalau teman-teman prospeknya kebetulan pria, bagaimana Anda menumbuhkan motivasi untuk prospek ini mengambil produk Anda adalah bahwa buatlah mereka merasa dibutuhkan. Ya, jadi misalnya Anda bisa mengatakan seperti ini, Pak, saya yakin Bapak ini sebagai kepala keluarga tentunya sangat-sangat dibutuhkan kehadiran Bapak di keluarga, bukan hanya dalam rangka menafkahi keluarga, tapi juga untuk memimpin keluarga, membimbing keluarga, dan sebagainya. Ya, sayangnya kadang-kadang nasib berkata lain, kita tidak selalu bisa berada meskipun kita menginginkan tetap berada di lingkungan keluarga ini, tapi kita kalau Sang Hyang Widi sudah berkata lain, kadang-kadang kita harus ya berpulang sebelum sebelum tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga ini selesai. Nah, disinilah pentingnya kita memiliki asuransi yang memadai sehingga kalau terjadi sesuatu, ya keberadaan kita yang tetap dibutuhkan itu oleh keluarga tetap bisa mereka rasakan kita berada di sana gitu. Ya, jadi kalau pria ini bagaimana teman-teman ya bisa menggalinya tuh bagaimana mereka tetap merasa dibutuhkan. Ini cara motivasi ya. Kemudian kalau wanita ternyata motivasinya adalah merasa dicintai. Ya, itu teman-teman ya. Jadi buat ini teman-teman yang lagi masih jomblo ya, lagi PDKT dan sebagainya ya, ini penting dia untuk bisa menggunakan strategi ini ya. Jadi wanita itu sangat-sangat termotivasi akan menjadi bangkit semangatnya kalau dia merasa dicintai. So, kalau prospek kita adalah seorang wanita yang kebetulan adalah seorang pencari nafkah juga, ya, bahkan mungkin dia seorang single parent, ya, kita bisa mengatakan ibu tentunya keluarga, anak-anak dan pasangan sangat-sangat mencintai ibu, ya, sebagai seorang ibu yang merawat rumah tangga selama ini, ya. Mereka tidak ingin ibu menjadi stres kalau terjadi anak-anak harus sakit dan sebagainya. Ya, mereka nggak ingin ibu menjadi kerja luar biasa keras karena untuk menutupi biaya sakit dari anak-anak ataupun keluarga. Untuk itu produk ini diciptakan membuat ibu menjadi tenang karena ibu sangat-sangat dibutuhkan kehadirannya terutama pada saat yang tidak terlalu baik, misalnya pas anak sakit, ibu sangat-sangat dibutuhkan kehadirannya karena mereka mencintai ibu. Jadi teman-teman ya, perhatikan ya bahwa menghadapi pria, prospek pria maupun prospek wanita ternyata berbeda banget. Ya, teman-teman yang belum menyaksikan lebih panjang lagi ada di channel YouTube saya ya, di Tanya Eka. Ya, silakan cari di situ ya, baru minggu yang lalu kalau nggak salah. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya yang biasanya paling sering atau paling banyak yang kita hadapi selama ini ya adalah keluarga-keluarga muda. Ya, keluarga muda yang mulai berpikir bagaimana menyediakan biaya pendidikan untuk anaknya, khususnya biaya pendidikan tinggi untuk anaknya kelak. Ya, nah biasanya prospek kita kebanyakan di pasar ini. Ya, untuk itu kita perlu lakukan pertanyaan transisi ataupun trigger dan trigger ya. Pertanyaan transisi itu begini teman-teman ya. Jadi pada saat kita melakukan prospek, ngobrol-ngobrol dan sebagainya, suasananya sudah cair,
Begitu sudah cair, jangan lagi kita potong. Jangan lagi kita potong maksudnya begini. Ya, motongnya tuh kayak gini misalnya. Ya, Bu, Bapak, maksud kehadiran saya di sini untuk memperkenalkan suatu program bla bla bla. Sayang sekali gitu. Ya, suasana yang sudah cair karena ngobrolan sebelumnya menjadi formal kembali. Ya, dan mereka pada saat yang tadinya sudah rileks, sudah santai, menjadi tegang kembali. Ya, karena mereka mulai berpikir, waduh, nih gue mau dijualin apa? Gitu ya. So, alih-alih seperti itu kita bisa lakukan dengan pertanyaan transisi. Pertanyaan yang seperti ngobrol-ngobrol yang akan mengarah ke presentasi utama kita. Misalnya seperti ini. Wah, ini sorry nih ucok nih belum diganti nih ya, harusnya apa nih ya? Beli Made gitu ya, atau si anak lah ya, si Made saat ini sudah kelas berapa dan sekolah di mana gitu ya. Itu kan seperti ngobrol-ngobrol biasa ya. Baru setelah itu kita kan lanjutkan dengan apa namanya, pembicaraan yang lebih mengarah ke presentasi. Suatu saat Made akan kuliah. Kira-kira Bapak Ibu mau kuliahkan Made kemana kelak gitu ya. Nah, ini kan sudah mulai ke presentasi kita. Sudah pernah hitung berapa biaya diperlukan untuk kuliah Made kelak gitu. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang mengarah mulai ke presentasi. Saya bisa bantu hitung karena saya punya beberapa data biaya pendidikan di beberapa negara. Gitu contohnya ya. Nah, teman-teman, ini nanti kan materi ini akan saya kirim ya, kirim email melalui Pak Jeffrey, Bu Vera ya, untuk teman-teman bisa dapatkan. Ya, di sini nanti berikutnya adalah ini ya, nah ini data-data biaya pendidikan di berbagai negara ya. Ini update-nya per April 2020 kemarin, jadi masih valid lah ya. Nah, ini ada biaya kuliah dan biaya hidup gitu ya. Biaya kuliah itu ya menyangkut biaya kuliah per tahun yang dimaksud di sini ya, ini per tahun. Kemudian biaya hidup juga per tahun ya. Dan ini yang kalau di Indonesia contoh yang 50 juta ini adalah kelas-kelas mungkin kelas-kelas tengah ya, bukan yang atas banget gitu ya, bukan yang kayak misalnya UPH kedokteran gitu yang mahal sekali. Tapi mungkin yang kelas-kelasnya BINUS gitu ya, Bina Nusantara dan seterusnya ya. Kurang lebih ini biayanya diambil yang tengah-tengah ya. Naiknya berapa persen per tahun dan sebagainya, teman-teman ini nanti bisa dijadikan rujukan ya. Dan berapa nilai tukarnya ini berdasarkan April 2020 memang sudah ada perbedaan sedikit tapi nggak terlalu jauh ya. Per hari ini bedanya nggak terlalu jauh. Oke. Dan ini kenaikannya per tahun, dan ini adalah depresiasi. Depresiasi itu teman-teman nggak usah pusing, depresiasi adalah dulu $1 harganya 10.000 misalnya $1 Amerika. Sekarang harganya 14.000. Nah, itu kan karena kenaikan itu ya. Kenaikan per tahunnya berapa persen itu. Ini di kondisi normal ya, di kondisi normal. Bukan kondisi pada saat krisis kayak Covid begini ya. Enggak, itu bukan itu ya. Oke. Nah, ini saya masukkan suatu sistem di mana teman-teman bisa lakukan sendiri pakai kalkulator. Kalkulatornya kalkulator nggak usah financial, teman-teman. Kalkulatornya kalkulator biasa yang ada di HP masing-masing. Jangan khawatir, nanti teman-teman saya ajarin step by step-nya dan nanti ada contekannya kan nanti kita kirimkan materi ini ya. Nah, ini contoh nih ya, negara yang dipilih. Jadi beli mau nanti si Made mau kuliahkan kemana? Dia bilang USA, Amerika. Boleh aja taruh Amerika. Nah, berdasarkan data yang tadi kita akan tahu, oh Amerika ini biaya hidupnya, biaya kuliahnya 35.000, biaya hidupnya 20.000.
Oke, kita masukin di sini. Biaya kuliah 35.000, kemudian biaya hidupnya adalah 20.000. Ya, tulis aja. Jadi nanti ada belangkonya teman-teman ya, jangan khawatir. Kemudian total biayanya jadi 55.000. Simple nih 35.000 tambah 20.000 jadi 55.000 per tahun. Lalu lama kuliahnya berapa tahun? Mau 3 tahun, mau 4 tahun, mau 5 tahun silahkan aja. Nah, ini contohnya misalnya di sini 4 tahun, maka total biaya kuliah adalah 55.000 dikali 220.000 gitu ya. Itu oke. Nah, 220.000 hari ini, kalau kuliahnya hari ini, berarti totalnya perlu 220.000 US dollar. Hari ini satu kurs satu US dollar adalah 14.800. Maka total biaya saat ini kalau kuliahnya hari ini ya gampang tinggal 220.000 kali 14.800 ya. Jadi sekian gitu ya. Nah, teman-teman pada saat teman-teman ngitung ini di depan prospek, wah prospek tuh pasti udah ngelihat Anda tuh udah beda banget gitu ya, udah kelihatan kayak kayak ahli gitu ya, kayak expert gitu ya. Jadi teman-teman harus latihan benar-benar ya, latihan benar-benar dulu. Ya, dan begitu ada angka-angka yang besar begini, ya jangan teman-teman yang kaget sendiri gitu ya, jangan teman-teman yang bingung sendiri, wah nggak sangka ini ya bisa sebesar ini, kengken gitu, nggak usah gitu ya. Orang yang udah berani menyatakan saya mau kuliah di Amerika, dia udah tahu kok itu biayanya mahal di situ ya. Jadi angka seperti ini jangan membuat Anda terkejut, sementara klien Anda atau prospek Anda biasa-biasa saja gitu ya. Kalaupun klien Anda terkejut, biarin aja gitu ya, nggak apa-apa. Semakin dia merasa angka ini besar, berarti semakin dia harus merencanakan sejak dini supaya tidak menjadi beban di kemudian hari. Oke, nah usia kuliah adalah di 18 tahun. Jadi yang saya putih-putih ini berarti tempat yang Anda harus isi. Yang kuning-kuning ini adalah hasil perhitungan, gitu ya. Itu hasil perhitungan. Oke. Nah, misalnya usia kuliah hari ini, rencana kuliah adalah 18 tahun, usia saat ini adalah 3 tahun. Berarti masih ada 15 tahun lagi. Simpel dari mana? 18 kurang 3. Oke, 15 tahun. Nah, dalam 15 tahun ini tentunya hari ini kalau kuliah 220.000, 15 tahun lagi pasti naik, betul ya. Nah, naiknya berapa? 5% setahun. Maka 15 tahun lagi menjadi 457.364. Dari mana ini hitungannya? Nanti sebentar ya. Saya akan ajarkan. Kemudian kalau kita mau cari rupiahnya besok jadi berapa rupiah $1, yang hari ini 14.000, besok jadi berapa 15 tahun lagi? Nah, kita kalikan dengan unsur depresiasinya di sini 4%, yang ada di tabel tadi sebelumnya, sehingga menjadi 26.676. Ngitungnya gimana? Sebentar lagi. Ya. Nah, jadi berapa sih biaya kuliah yang akan datang? 457.000 dikali 26.000 rupiah per dolarnya, maka total biaya yang akan datang nih 15 tahun lagi menjadi 12 miliar. Lagi-lagi jangan kaget, jangan shock, apalagi sampai pingsan gitu ya. Biarkan prospek Anda yang pingsan, nggak apa-apa. Ya, tapi jangan Anda gitu ya. Nah, ini teman-teman, Anda harus bisa memotivasi ya, kalau aduh mahal sekali gitu. Kalau misalnya prospek Anda mengatakan mahal sekali, Ibu ini angka 15 tahun lagi, yang hari ini kelihatannya mahal tapi nanti 15 tahun lagi itu biasa-biasa aja. Untuk itulah kita harus memulai secepatnya supaya menjadi ringan gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Oke, sekarang yang ditunggu-tunggu bagaimana ngitungnya dengan kalkulator biasa yang ada di HP Anda. Oke, by the way, ini yang saya kotakin merah-merah ini, ya, ini adalah uang pertanggungan ortunya, ya. Jadi uang pertanggungan
asuransinya kan nanti ada uang pertanggungan untuk orang tua, baik terjadi karena meninggal ataupun karena sakit kritis, ya. Nah, ini bisa bervariasi mulai dari yang minimal adalah biaya hari ini. Itu bisa kalau mau asuransi US dollar berarti 220.000 US dollar. Atau mau dalam rupiah berarti ya 3M. Gitu ya, 3M. Atau idealnya ya masa yang akan datang nih, biaya kuliah nanti dalam US dollar adalah 450.000 atau dalam rupiahnya 12,2. Jadi dia silakan pilih mau polis US dollar atau mau polis rupiah. Ya, seperti itu. Nah, ini cara ngitungnya teman-teman ya. Ini 35.000 tambah 20.000 sama dengan 55.000, 4 tahun adalah dikali 4, 220.000 dan seterusnya. Nah, ini saya cuma mau kasih lihat cara ngitungnya ya. Sebentar, ini ya saya mau kasih tahu yang ini dulu ya. 220.000 ini gimana caranya jadi 457.000? Ini naiknya 5%. Ya, 5% itu selalu rumusnya gini, 1 ditambah 5% itu sama dengan 1 ditambah 0,05. Jadi 1,05. Ini kalau 5%. Kalau 7%, ya berarti 1,07. Kalau 10% berarti 1,1. Dan seterusnya. Untuk apa ini? Ini untuk nanti pangkatnya. Nah, ini teman-teman. Ya, US dollar 220.000 dikali 1,05 ya. Ini karena naiknya 5%, maka kita taruh 1,05 di sini. 1,5. Pangkat. Nah, coba nanti dicek di kalkulator, Ibu, Bapak harusnya ada lambang ini. Ini lambang ini. Ya kayak huruf V kebalik ya. Nah, itu adalah pangkat. Pangkatnya berapa? 15. 15 dari mana? 15 tahun lagi kuliahnya. Ya, langsung tekan enter, dapatlah angka yang akan datang. Nanti teman-teman tinggal tulis di sini 457 sekian. Gitu ya. Ulangi. Jadi biaya kuliah total hari ini 220.000. Oke. Lalu untuk mencari nilai 15 tahun yang akan datang, dari mana 15? Dari usianya kuliah nanti 18, usia si anak saat ini 3 tahun. Berarti kuliahnya masih 15 tahun lagi. 18 kurang 3. Ya. Nah, lalu kenaikan biaya kuliahnya per tahun menurut tabel tadi adalah 5%. Berarti kita pakai rumus 220.000 harga hari ini dikali 1,05. 1,05 dari mana? Nih, 1 ditambah 5%. Selalu gitu ya. Kalau 1 ditambah 10% berarti 1,1. 1 ditambah 12% berarti 1,12 dan seterusnya. Oke? Nah, ini 1,05 ya. 1,05 pangkat 15. 15 dari mana? Ini 15 tahun lagi. Anda enter, dapatlah angka yang akan datang. Anda tinggal tulis di sini. Ya. Berikutnya kita hitung yang ini nih, yang panah merah ini ya. Yang berikutnya adalah oke, ini adalah ada panah-panahnya. Jadi teman-teman tahu itu dari mana ya? Oke. Iya, itu ya. Nah, yang ini berikutnya adalah hari ini kursnya, nilai tukarnya adalah 14.800. Dia naik 4% selama 15 tahun, maka menjadi seperti ini. Ya, tuh angka-angkanya 15 tahunnya dari situ, ya sehingga dapat 26.676. Jadi saya udah dapat angka US dollar 457 dikali kurs yang akan datang 26.000, maka biaya yang akan datang diperlukan untuk anaknya kuliah di Amerika dalam rupiah adalah 12 miliar. Ya, atau kalau dalam US dollar yang 457.000. Ya, ini angka yang akan datang. Itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan, Pak Eka, ada pertanyaan. Boleh interaksi? Iya, boleh. Ini ditanya kenapa ditambah 1 ya Pak ya?
Iya, karena kan itu bertumbuh ya, jadi akan ada pertumbuhan. Jadi kalau kita 0,05 saja, 5% itu kan kalau di bahasa lainnya 0,05. Tapi kalau ini kan bertumbuh, jadi harus ada angka 1 di depannya ya. Sebab kalau 220.000 dikali 0,05 saja, hasilnya nggak bertumbuh kan, mengecil. Ya kan? Tapi kalau dikali 1,05 berarti dia akan lebih besar daripada 220.000. Nah, Gitu Pak, ya. ada pertanyaan juga, terima kasih Pak. Apakah depresiasi itu harus selalu 4%, Pak? Enggak. Ini kan makanya ini kan berdasarkan tabel nih. Sebentar saya kasih lihat ya. Nah, ini berdasarkan tabel ini. Tabel ini dari pengamatan kami dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal ya Bu ya. Dalam kondisi kayak COVID kemarin, contoh US dollar kita terhadap rupiah itu terkoreksinya hampir 17%, gitu ya. 17%. Nah, tapi kan jangka panjang ke depan kalau kita kalikan dengan 17% terus, wow gitu. Itu akan membuat pingsan daripada prospek kita ya. Tapi ini sebagai perencanaan dalam kondisi normal kita bisa masukkan seperti itu berdasarkan angka ini tabel yang ada di tabel ini. Tapi meskipun demikian Bapak Ibu, kalau prospek bilang enggak kayaknya enggak 4%, ya silakan mau masukin berapa di sini. Ya kan, mau dimasukin di sini mau 7%, mau 10%, silakan teman-teman, yang penting tahu nih kalau dimasukin 7% berarti di sini 1,07. Kalau dimasukin 10% berarti di sini 1,10 gitu ya, dan Pak seterusnya. Eka, kalau Ya, seandainya pakai financial calculator, hasilnya sama ya, Pak? kurang lebih Bu ya, kurang lebih. Nah, jadi ini buat teman-teman yang udah bisa financial calculator kan nggak masalah sudah ya. Udah langsung nggak usah pusing lagi, tinggal present value, future value. Tapi buat teman-teman yang mungkin belum belajar perencanaan keuangan, belum belajar CFP, RFP, teman-teman yang masih baru ya menggunakan kalkulator biasa pun ya nggak masalah. Yang penting teman-teman harus cari nih, ada nggak nih tanda pangkatnya. Ya, begitu ada tanda pangkat ya masalah. Dah langsung. Gitu ya. Ada lagi sebelum saya lanjutkan? Oke, baik saya lanjutkan ya. Jadi teman-teman ini contekannya nih. Nah, gitu ya, contekannya udah saya kasih di sini. Jadi negara mana silahkan dia pilih, misalnya Jepang ya. Silahkan aja, biaya kuliahnya adalah A, biaya hidupnya adalah B, maka total biayanya adalah C sama dengan A tambah B. Nah, ini kan contekannya gampang ya, A tambah B. Kemudian lama kuliahnya D tahun, maka total biaya kuliah adalah E sama dengan C kali D. C-nya mana? Ini C dikali D, ya, seperti itu. Kemudian total biaya saat ini adalah O itu dari E dikali K, K-nya adalah kurs hari ini. Ya. Kemudian usia kuliah adalah F, usia saat ini adalah G, sisa waktu tersedia atau berapa tahun lagi kuliah adalah H sama dengan F dikurang G. Ya, ini untuk memudahkan teman-teman. Lalu kenaikan biayanya adalah I%, maka total biaya kuliah yang akan datang adalah J sama dengan E. E kita lihat mana? Oh, E ini adalah ini. Dikali 1 ditambah I tadi ya. Ini bisa juga kayak gini nih. Ya, bisa dalam kurung begini. Ya, jangan lupa kurungnya juga dimasukin ya. Pangkat H. Nah, H ini tadi dari mana? Ini. Ya, nih H. Oke. Kemudian kali biaya, kurs yang akan datang adalah M. M itu dari mana? Dari K, kurs hari ini, dikali 1 ditambah L, L-nya L persen yang ada di sini, pangkat H. Oh, H-nya di mana? Oh, ini tadi. Ya, maka total biaya saat yang akan datang adalah P sama dengan J, J ini berarti kali M, M ini. Ya.
Jadi teman-teman dengan harapannya dengan 2 contoh ini harusnya sudah bisa ya. Latihan lagi. Nah, ini adalah belangko kosongnya ya, belangko kosongnya yang teman-teman bisa perbanyak, bisa tambahin nomor HP teman-teman ya, logo teman-teman, logo agensi dan sebagainya ya, silakan aja ya, teman-teman udah bisa persiapkan. Jadi teman-teman kalau pergi ke tempat orang yang punya anak kira-kira masih balita, mau ngomong ini ya udah sediakan di tempat di tas masing-masing, keluarkan, lalu kita mulai catat-catat, coret-coret, yang lihat tabel contekannya tadi ya, biaya kuliah di beberapa negara itu ada semua di situ, tinggal masukin aja lalu hitung. Ya, lalu serahkan kertas ini kepada si orang tua. Ini loh ya yang menjadi cita-cita. Dengan begitu teman-teman, kalau dia benar-benar serius dengan cita-cita mereka dan melihat bahwa biaya-biaya yang harus dipersiapkan ini tidaklah murah, maka mereka harus take action secepatnya. Nah, teman-teman bisa mulai membuatkan proteksi atau merancangkan PGB misalnya. PGB artinya di situ berarti ada nilai tunai di masa depan yang nilainya adalah sebesar total biaya saat yang akan datang. Ya, itu nilai tunainya. Proteksinya adalah total biaya saat ini aja untuk UP jiwa dari orang tua ya. Itu. Jadi itu teman-teman ya yang bisa dilakukan. Nah, kalau dia aduh saya berat dan sebagainya, oke lah minimal proteksinya dulu. Gitu ya, proteksinya meninggal dan sakit kritis. Saya senang sekali teman-teman pakai PCB 88 karena itu proteksi yang digaransi semuanya. Kan karena kondisinya either meninggal atau sakit kritis atau usia panjang sampai 88. Jadi pasti keluar karena resiko kehidupan atau kemungkinan terjadi ya salah satu di antara 3 itu kan dalam kehidupan seorang. Ya, either dia umur panjang atau meninggal atau sakit kritis. Salah satu pasti akan terjadi di dalam fase kehidupan seseorang. Ya, kalaupun tidak meninggal, tidak sakit kritis, dia umur panjang, keluar juga gitu, cair juga uang pertanggungannya. Jadi itu produk yang luar biasa teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah belangko yang teman-teman bisa pakai untuk perencanaan keuangan atau perencanaan pendidikan tinggi dari prospek-prospek Anda. Nah, dari sini kan Anda udah mulai bisa jualan tanda kutip ya. Jualan tanda kutip melalui teman Anda, melalui sosmed Anda, dan seterusnya bahwa saya sudah ada nih cara untuk membantu menghitungkan biaya pendidikan anak Anda kelak. Ya, Anda bisa mulai kolaborasi dengan sekolah-sekolah playgroup ya, sekolah-sekolah TK ya, lalu publikasinya adalah membantu orang tua untuk menghitungkan, untuk merancangkan biaya pendidikan tinggi mereka kelak. Ya, silakan Anda mau bikin mini seminar, mau bikin Zoom meeting ya, seminar dan sebagainya, silakan teman-teman berkolaborasi. Ya, jangan sendiri-sendiri ya, misalnya satu agensi ya membuat presentasi lalu membuat perencanaan ini di menggunakan Zoom dan seterusnya ya, silakan aja. Dan nanti kalau sudah situasi sudah normal, teman-teman bisa langsung di depan prospek langsung menghitung gitu ya. Dan bisa juga teman-teman bikin mini seminar di berbagai playgroup yang tujuannya adalah membantu menghitungkan mereka secara gratis, dan dengan harapan tentunya akhirnya mereka mau menjadi prospek Anda, mau menjadi klien Anda, bahkan ya karena mereka memandang bahwa Anda ini berbeda dari yang lain, Anda ini pendekatannya lebih profesional dan Anda bisa dianggap sebagai narasumber yang bisa bukan cuma sekedar di ini, tapi juga bisa direkomendasikan ke teman-teman yang lain, direferensikan kepada teman-teman mereka yang lain. Ya, oke.
Nah, itu mengenai pendidikan tinggi ya. Berikutnya, nah ini Halo, perlindangan. Pak Eka, maaf. Sebelum Yes, dilanjutkan, ini di chat ada pertanyaan ya, Pak ya. Yang boleh. tidak punya tanda pangkat, bagaimana cara menghitung di kalkulator HP, Pak? Nah, itu memang agak sulit, tapi bisa dicoba dengan sama dengannya beberapa kali. Tapi itu biasanya sama dengan beberapa kali itu maksudnya gini. Jadi, sebentar, saya balik lagi. Nah, oke. Nah, ini ya. Ini kalau nggak ada pangkat 15, bisa di 220.000. Tapi ini terus terang saya belum coba di kalkulator HP. Kalau di kalkulator biasa yang punyanya apa namanya pedagang-pedagang di pasar tuh ya, kalkulator yang besar-besar itu ya, biasanya mereka lakukan ini 220.000 kali-kali, jadi kali-kalinya 2 kali ya. Terus masukin 105-nya ya, jadi 220.000 kali-kali, kalinya 2 kali, terus 1,05, terus sama dengannya 15 kali. Nah, gitu. Jadi nggak pakai pangkat. Sama dengannya yang 15 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sampai 15. Ya, tapi dicoba dulu. Tapi rasanya sih semua HP hari ini ada. Ya, coba aja. Kalau tidak ada, coba install kalkulator dari Google Play ataupun dari ini banyak sekali ya kalkulator yang biasa, yang bagus, yang harusnya adalah tanda pangkat. Ya, mudah-mudahan jawab ya. Ada Oke, lagi? thank you. Terjawab ya, Ibu Kasih Yumi. Iya, cukup, Pak. Bisa dilanjutkan. Thank Oke, you. baik, baik. Terima kasih. Oke, saya lanjut. Ini perlindungan income ya. Jadi contohnya ini, jadi sekali lagi kan perencanaan keuangan adalah bagaimana kita mencari tahu siapa dia. Nah, kalau kita bicara ini contoh nih, kita punya prospek adalah dokter bedah. Orang-orang yang bergantung pada jarinya. Ya, untuk mencari nafkah itu tergantung sekali pada jarinya. Ya, dokter gigi, arsitek, pemain musik, dan lain-lain ya. Nah, ini menjadi sangat-sangat prospektif kalau kita bicara perlindungan income profesi. Jadi sekali lagi yang saya sampaikan di sini hanya contoh-contoh ya, di mana kita bahwa perencanaan keuangan tuh nggak ribet-ribet amat sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mengenali siapa mereka, profesinya dan sebagainya. Dari situ kita mulai menentukan saya harus masuk dengan bahan apa. Baru belakangan produk. Produk itu selalu belakangan. Ya, kalau di proses perencanaan keuangan. Ya, nah ini saya tahu kalau jarinya bermasalah, maka selesai sudah gitu loh income-nya. Anda bayangin seorang dokter bedah syaraf, jarinya nggak berfungsi gitu ya, gimana caranya ngebedah kan gitu ya. Terutama nih yang paling penting itu jari jempol sebenarnya. Ya nggak? Kalau jempol nggak berfungsi aja udah repot itu untuk motong ya, untuk menggerakkan gunting, ya, apalagi untuk jahit dan sebagainya. Ya. Nah, ini teman-teman. Ini saya masuk dengan konsep dua jari ini ya. Bapak Ibu bekerja pasti sebagai profesional menggunakan tangan ya, jari jemari. Ya, cuman bisa dibayangkan kalau dua jari saja kehilangan fungsi, ini kira-kira sudah bermasalah belum? Ya, tanyakan pengalaman dia. Kira-kira kolega-kolega yang lain pernah nggak ada yang mengalami jarinya bermasalah? Bisa karena kecelakaan, bisa karena sakit dan sebagainya. Ya, nah maka nih kalau kita lihat dua jari saja kehilangan fungsi loh ya, bukan putus tapi kehilangan fungsi, maka ini udah nggak bisa kerja lagi gitu ya, nggak bisa menghidupi banyak orang, lama ini buat keluarganya dan sebagainya. So, seberapa mungkin sih kejadiannya?
Ini teman-teman, ini perhubungan darat 2014, memang udah agak lama datanya, tapi ya kurang lebih lah bisa kita pakai juga ya teman-teman ya. Nah, satu kecelakaan setiap 5,5 menit ya. Bukan berarti kecelakaannya khusus untuk jari ya, enggak. Ini bisa untuk semua, tapi bahwa jari ini bisa juga kan. Jadi waktu kita ngobrol-ngobrol kita bisa ngomong seperti ini. Pak, tahu nggak setiap 5,5 menit di Indonesia tuh terjadi kecelakaan yang dapat pula mengakibatkan cacat pada jari jemari. Ya, nah kami punya perlindungan khusus untuk para profesional yang mengandalkan jari jemari dalam bekerja. Nah, teman-teman udah tahu ini adalah proteksinya, proteksi kecelakaan ya. PADD yang besar, sebesar-besarnya. Nah, kan kalau kehilangan satu jari, kan ada hitungannya ya, berapa persen gitu ya. Nah, kalau nggak salah 10% kalau untuk 2 jari, jempol dan telunjuk ini. Jadi kalau misalnya dia mau punya, dia punya UP adalah misalnya 5 miliar gitu ya, UP kecelakaan PADD-nya. Maka dia bisa dapat 500 juta hanya untuk kalau jari jemarinya bermasalah. Ya, itu teman-teman. Ya ini kurang lebih kita punya rancangan seperti ini. Tapi sekali lagi Anda bisa ambil proteksinya saja, misalnya gitu. Ya kayak PGB ya maksimalkan PADD-nya saja. Seperti itu. Oke. Nah, yang paling penting juga teman-teman kita harus menyentuh emosi ya. Jadi orang biasa mempertimbangkan membeli produk atau menghitung-hitung dia menggunakan logika, udah pasti. Tapi untuk closing dia harus disentuh emosinya. Jadi banyak sekali trigger-trigger yang kita atau cara-cara untuk menyentuh emosi ya, emotional closing ya. Nah, teman-teman buat yang teman-teman sudah punya buku saya Agent 360, di situ ada beberapa contoh emotional closing ya. Jadi bagaimana kita menyentuh emosi mereka supaya mereka tersentuh untuk melakukan closing. Pak, tangan Bapak tentunya tidak hanya mampu menyelamatkan banyak nyawa, namun terlebih juga bisa memberi nafkah pada keluarga selama ini. Jangan biarkan keluarga turut menanggung beban pada saat harus terjadi kecelakaan ataupun sakit yang mengakibatkan tidak berfungsinya jari jemari. Selagi masih sehat dan punya kemampuan, Bapak bisa mengamankan penghasilan untuk keluarga. Apapun risiko yang terjadi, keluarga akan tetap memperoleh penghasilan yang layak. Sebenarnya jari jemari ini menjadi sasaran antara saja. Sebenarnya sasaran utamanya adalah CCB-nya, ya, bukan cuman kecelakaannya, ya itu sasaran antara aja. Tapi bahwa dia bisa juga nggak berfungsi karena kena kanker, stroke, jantung, koma dan sebagainya kan. Tapi kalau Anda masuk dengan konsep penyakit kritis pada umumnya, Anda bicara dengan dokter yang sebelumnya mungkin sudah diprospek oleh agen-agen asuransi yang juga menawarkan sakit kritis, maka penawaran Anda tidak ada bedanya. Itu ya, sementara Anda bisa masuk dengan konsep tadi, bagaimana profesi mereka seperti dokter itu sangat-sangat bergantung pada jari. Dan kalau terjadi sesuatu dengan jari, maka profesi itu bisa menjadi terancam, terhenti. Untuk itulah kami punya program khusus untuk itu, gitu ya teman-teman ya. Jadi bagaimana teman-teman membedakan diri secara positif untuk bisa masuk menjual juga. Oke. Berikutnya adalah charity. Ya, uang potongan jiwa direncanakan diberikan kepada lembaga-lembaga sosial yang diinginkan. Ini khususnya untuk orang-orang yang sudah kategorinya usianya sudah senior, cukup senior, dan dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Maksudnya sudah selesai, anak-anak sudah cukup, kemudian dianya sudah merasa cukup juga, dan biasanya adalah orang-orang yang
kehidupan religiusnya cukup tinggi. So, maka kenapa nggak kita masuk dengan konsep charity untuk asuransi? Ya, bahwa seluruh seluruh aset-asetnya kelak akan ditinggalkan. Nah, sebagian bisa dipinjamkan sementara untuk menciptakan aset lain berupa uang pertanggungan yang bukan untuk anak-anak tapi untuk kegiatan sosial, ya, charity. Ya, salah satunya konsep wakaf dan sebagainya. Ini contoh untuk asuransi untuk amal, ya. Triggernya seperti ini. Saya yakin selama ini Bapak Ibu menjadi donatur ke berbagai lembaga amal. Nah, biasanya kalau kita udah masuk dengan ngobrolan seperti ini, mereka biasanya memang biasanya akan cerita banyak. Ya, ini kan orang-orang yang senior kan hobinya cerita, ya. Hobinya cerita. Ya, karena mungkin anak-anak, istri di rumah udah bosen dengar cerita mereka, ya. Jadi Anda siap-siaplah untuk menampung segala macam cerita mereka, ya, termasuk ya keluh kesah dan sebagainya, ya. Sabar-sabar, ya. Semakin sabar Anda mendengarkan, semakin banyak yang Anda akan dapatkan. Percaya deh, gitu ya. So, triggernya atau pemicunya, saya yakin Pak selama ini Bapak jadi donatur tetap di berbagai lembaga amal. Nah, biarkan mereka cerita, iya saya bantu di sini, saya bantu di situ dan sebagainya. Oke, Pak saya punya konsep di mana Bapak bisa tetap menyumbang ke lembaga tersebut selamanya, meski kita sudah nggak ada di dunia ini lagi. Nah, pertanyaannya kan pasti, oh ya gimana caranya? Nah, itu gimana caranya? Ya, cukup Bapak parkir sebagian dana di Prudential, maka Bapak langsung menciptakan aset berupa uang pertanggungan yang bisa disumbangkan kemana saja. Oke, jadi ahli warisnya siapa teman-teman? Penerima manfaatnya adalah lembaga atau yayasan dan sebagainya. Tapi ini termasuk agak ribet teman-teman. Dari sisi legalnya agak ribet. Bukan berarti nggak bisa, bisa, tapi agak ribet ya. So alih-alih lembaga atau penerima manfaatnya adalah langsung ke lembaga, bisa juga penerima manfaatnya ke anak mereka, di mana mereka punya wasiat untuk dilaksanakan oleh anaknya. Nah, ini uang 10 miliar dari Prudential. Ayah bermaksud untuk menyumbangkan 5 miliar ke desa adat mana gitu ya. 3 miliar ke yayasan yatim piatu mana, 2 miliar ke koperasi pegawai ayah misalnya kayak gitu. Ya, jadi itu bisa dilakukan, teman-teman ya. Oke, nah ini bahagiakan mereka hingga akhir hayat. Jadi ini kita jualannya adalah ke prospek-prospek kita. Ingat, perencanaan keuangan adalah berusaha mengenali siapa prospek kita, apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi cita-cita mereka. Ya, nah ini kita memprospek prospek kita yang punya orang tua yang masih bisa ditanggung asuransi. Ya, itu konsepnya ya. Jadi harus di bawah 70 tahun pastinya. Untuk produk tertentu mungkin harus di bawah 60 tahun bahkan ya. Jadi kalau kita tahu bahwa anak tersebut akan menanggung orang tuanya kelak, rasanya ini kesempatan bagus untuk bicara mengenai bagaimana si anak itu bisa membahagiakan orang tua hingga akhir hayat. Maksudnya gimana? Tentunya sebagai anak, ya tentunya mungkin ya ada BPJS memang, ya sudah ada BPJS kesehatan yang menanggung seumur hidup. Tapi mungkin untuk kelas-kelas tertentu, yang kelas-kelas menengah atas, ya apakah tega membiarkan orang tua kita dirawat di kamar yang rame-rame? Ya BPJS itu bisa berempat, ya bahkan bisa lebih, ya. Nah, tentunya kita ingin memberikan yang terbaik, ya. Nah, kalau kita nggak punya proteksi rawat inap buat si orang tua, dan kita ingin memberikan yang terbaik, maka suka tidak suka, ya kita harus keluarkan ratusan juta kelak, gitu, bahkan miliar. Ya, kenapa nggak dari sekarang, mumpung mereka lagi sehat dan sebagainya,
kita deh yang bayarin preminya. Daripada nanti ditodong harus bayar sekian ratus juta bahkan miliar, lebih baik sekarang mumpung masih bisa diterima asuransi, kenapa nggak kita bayarin? Ya, 2 juta, 3 juta per bulan untuk PSS misalnya, seperti itu ya. Oke, jadi ini kita targetnya bukan si orang tua yang bersangkutan, tapi adalah anaknya yang sudah bekerja, bahkan sudah punya penghasilan yang bagus gitu ya. Oke, ini jika orang tua sehat dan usia di bawah 65, ambil UP jiwa sebesarnya. Ini kalau di luar kesehatan ya, di luar asuransi rawat inap. Kalau masih bisa, ambil UP jiwa sebesarnya. Ambil UP sakit berat, seperti jantung, kanker, dan lain-lain. Berarti ini sakit kritis ya. CCB lah ini ya, dua-duanya CCB, dirangkum dalam CCB. Ambil fasilitas rawat inap yang berlaku juga di luar negeri ya, misalnya Malaysia, Singapura dan sebagainya. Teman-teman kalau saya sih biasa kasih Malaysia itu udah cukup sih, udah cukup bagus teman-teman ya, nggak harus ke Singapura. Ke Malaysia aja di Penang itu sudah cukup bagus ya, nggak kalah dari Singapura. Ya jadi Anda juga bisa ya kasih yang silver yang sampai Malaysia, alih-alih yang gold sampai Singapura. Oke. Ini ya produknya solusi sehat syariah. Ya ini yang lagi happening nih buat saya ya. Lagi happening ya. Saya kabarkan ke sebanyak orang, saya WA ke sebanyak orang. Intinya adalah produk rawat inap dengan limit minimal 10 miliar. Loh kok 10 miliar Pak, bukannya 2 miliar? Betul, 2 miliar plus limit cadangan kan. Nah, limit cadangannya 8 miliar. Jadi nggak salah kalau saya bilang minimal 10 miliar gitu ya. Seperti itu. Oke, dan bisa berlaku, boleh diperpanjang apapun yang terjadi, boleh diperpanjang sampai umur 99. Ya, so ini sangat-sangat happening teman-teman. Ya, selama 2 bulan terakhir saya menjual 19 polis ini. Ya, so ini teman-teman coba pergunakan juga. Nah, bagaimana kalau orang tua udah nggak bisa diasuransikan rawat inap, nggak bisa diasuransikan sakit kritis, cuman bisa diasuransikan kematian saja. Tetap ambil manfaat santunan meninggal setinggi yang dimungkinkan. Ya, kenapa? Karena nanti pada saat meninggal, apalagi di Bali ya harus ada kewajiban ngaben kan ya. So biaya-biaya itu bisa dipakai ya. Pertama, mengembalikan biaya rawat inap sebelum meninggal. Nah, ini kan anaknya mau berbakti pada orang tuanya. Tapi apa boleh buat ya, orang tuanya udah nggak bisa ikut rawat inap lagi, nggak bisa PSS lagi. Maka anaknya terpaksa harus mengeluarkan uang dari sakunya sendiri. Tapi nggak usah khawatir, yang namanya manusia cepat atau lambat pasti akan meninggal. Begitu meninggal UP jiwa, ini kan asuransinya UP jiwa saja, itu mampu mengembalikan seluruh biaya rawat inap sebelum meninggal. Juga bisa untuk biaya final tadi ya, untuk ngaben misalnya. Dan bisa untuk mengurus segala sesuatu yang butuh biaya. Misalnya untuk BPHTB ya, balik nama untuk rumah atau tanah bangunan ya. Dan juga bisa untuk menambah aset anak. So ini adalah strategi ya di dalam perencanaan keuangan yang Anda teman-teman meskipun bukan RFP, bukan CFP sekalipun tetap bisa melakukannya juga ya. Itu teman-teman. Berikutnya, ini saya rasa udah pernah sempat saya bagikan ya ke teman-teman di Purafida khususnya, tapi nggak apa-apa, bisa saya ulangin lagi. Nah, ini adalah untuk pengusaha-pengusaha ya, pengusaha-pengusaha yang ya lumayan asetnya. Saya bisa bikin presentasi seperti ini. Ya, seandainya Bapak hari ini punya aset 100,
Ya, harapannya aset ini kita kembangkan 100 kali lipat. Ya, harapannya seperti itu. Halo, ya. Lanjut ya. Jadi aset hari ini 100, harapannya bisa dikembangkan jadi 100 kali lipat, jadi 10.000. Ya, ini hanya kali-kalian aja ya. Tapi di luar sana Pak, banyak yang alih-alih jadi 100 kali lipat malah jadi minus ya, karena bangkrut, karena situasi ekonomi dan sebagainya. Dan kondisi COVID hari ini sudah membuktikan banyak sekali perusahaan-perusahaan tutup karenanya. Lalu bagaimana untuk anak? Itu pertanyaan besarnya. Bagaimana untuk anak? Kan gitu ya. Nah, disinilah kita punya strategi Pak. Ya, strategi mengamankan aset seperti ini Pak. Jadi orang-orang seperti Bapak di luar sana punya perencanaan seperti ini. Bapak Ibu nggak usah nggak usah pusing dengan istilah di atas ya, itu contingency strategi. Wah, boleh juga sih Bapak Ibu ngomong, Pak, saya punya contingency strategi gitu ya. Wah, kelihatan lebih keren gitu ya teman-teman ya. Ya, semakin itu teman-teman semuanya kelihatan expert gitu ya. Nah, contingency itu istilah lain dari rencana lain atau plan A, plan B ya. Jika plan A tidak berjalan, maka plan B yang akan kita lakukan. Kurang lebih seperti itu. Oke. So, dilakukan adalah plan B-nya seperti ini. Ya, di mana aset yang 100 tadi dibagi menjadi 2 dan 98. Yang 98 tetap dikelola oleh oleh pengusaha ya, sehingga suatu saat berubah menjadi 10.000. Yang dua ini kita belikan uang pertanggungan jiwa ya sebesar 20 ya, ini bisa 20 miliar, bisa 2 miliar terserah ya teman-teman ya. Nah, skenarionya adalah begini. Jika alih-alih menjadi 10.000 tapi jadi minus, minimal anak dapat 20. Ya, minimal anak dapat 20. Ini kalimat kuncinya nih teman-teman ya. Ini kalimat kuncinya. Pak, kalau Bapak boleh memilih, Bapak pilih yang mana? Pilih yang tadi tanpa contingency strategi atau pilih yang ini dengan contingency strategi? Ya, orang normal harusnya dia pilih yang ini gitu ya. Jadi kuncinya jangan sekali-sekali ngomong, Pak, bagusan yang ini kan. Ya, kata-kata bagusan yang mana ya. Jangan paksa klien kita untuk memuji diri kita. Ya, kalau Anda ngomong, Pak, menurut Bapak bagusan yang mana? Atau Anda bisa bilang, Pak, yang ini plannya lebih bagus daripada yang tadi. Itu untuk beberapa pengusaha, apalagi yang dia itu cenderung dominan, ya dia nggak suka didikte, dia nggak suka dipaksa memuji. So dia itu orang yang lebih enak diberi kekuasaan. Nah, kita memberikan kekuasaan kepada mereka untuk memilih, ya. Itu teman-teman ya. Jadi ingat-ingat kuncinya terutama untuk teman-teman yang menghadapi klien-klien atau prospek-prospek yang duitnya banyak. Berikan mereka keluasan untuk milih. Pak, kalau Bapak kalau Bapak ya akan memilih yang mana? Memilih yang tadi atau dengan konsep kontingensi strategi seperti ini. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini sudah sering saya pakai ya. Kalau untuk pengusaha saya biasa pakai ini aja. Produk nggak saya sebutin kan ya. Nanti begitu saya ngomong baru oke, untuk produknya saya pilihkan adalah PCB88 atau saya pilihkan adalah PGB atau Prucinta, terserah itu produknya ya. Tapi yang pertama-tama adalah apa yang mereka pentingkan, apa yang mereka menjadi concern mereka, apa yang kira-kira menjadi kebutuhan mereka itu dulu yang saya sentuh sehingga mereka memberikan perhatian penuh. Setuju dengan konsepnya, baru kita bicara produk.
Ini memang prosesnya seperti agak bertele-tele. Tapi percayalah teman-teman, dari sisi kualitas akan menjadi lebih baik. Yang saya maksud kualitas di sini adalah UP jiwanya menjadi lebih tinggi, bukan asal-asalan. Kemudian dari sisi persistensi akan menjadi lebih bagus. Dan yang tidak kalah penting adalah dari sisi referensi. Ya, ini teman-teman. Ya, yang harus teman-teman, kenapa harus melatih perencanaan keuangan? Karena itulah manfaat-manfaatnya tadi ya. Oke, berikutnya adalah bagaimana anak harus lebih kaya. Ya, ini saya contohkan untuk orang tua yang mungkin kelas menengah, ya, yang anaknya sudah mulai besar, ya, sudah remaja dewasa, dan orang tuanya ini udah ya mendekati usia-usia senior, tapi masih bisa diasuransikan, ya, masih di bawah 60 gitu ya, mungkin usia 55, 57, baru pensiun dan sebagainya. Saya kasih contoh begini, Pak setuju nggak bahwa anak harus lebih kaya daripada orang tuanya? Ya kebanyakan orang tua akan mengatakan ya bagus sih kalau anak bisa lebih kaya dari orang tuanya. Nah Pak itu caranya nggak sulit ya, itu caranya sederhana Pak. Nah, saya contohin begini, Pak Ali punya anak namanya John. Ali punya aset 10 miliar. Pada saat Pak Ali meninggal maka aset 10 miliar itu akan beralih ke John. Dalam hal ini John tidak lebih kaya daripada Pak Ali. Ya. Nah, saya punya konsep seperti ini, Pak. Di mana Pak Ali ini alih-alih asetnya 10 miliar tadi didiamin begitu aja, dibagi 2, ya. 7 miliar dikelola sendiri ya oleh Pak Ali dan 3 miliarnya dibelikan proteksi sebesar 9 miliar. Nah, ini teman-teman PCB 88 ada yang sekali bayar juga ya. Nah, sekali bayar gitu ya, bisa ya. Itu kalau usia-usia 50-an ya, itu bisa separuh ya, setengah ya. Ini kalau 45 tuh bisa sepertiga. Ya, itu teman-teman. Nah, jadi ya teman-teman bisa bermain di sini lah ya. Kalau misalnya di sini usianya udah lumayan tua, ya ini paling 2 kali lipat ya. 3M ini jadi 6M seperti itu. Bukan jadi 9M seperti ini. Oke. Nah kita lihat dengan hanya melakukan strategi. Ingat perencanaan keuangan adalah strategi. Ya, strategi mencapai cita-cita atau mengamankan kehidupan. Ya. Nah dengan hanya split gini aja loh. Ya nggak kemana-mana, duitnya tetap duit mereka, hanya split, pindah parkir sebagian uang, maka sudah membuat John memiliki aset 16 miliar jika Pak Ali berpulang. Lagi-lagi jangan bilang mana lebih baik, mana lebih bagus, jangan. Tapi Pak, kalau Bapak boleh memilih, Bapak pilih yang di kiri apa yang di kanan. Kayak gitu. Ya, toh 10 miliar ini nggak bakal habis dimakan Ali sendirian gitu ya. Kenapa enggak? Sebagian itu diparkir. Hanya dengan parkir itu bisa menjadi seperti itu. Ya, oke. Oke, ini yang lebih kompleks sedikit ya. Nah, ternyata teman-teman ya, ini kita bicara harta waris ya. Orang punya aset bisa macam-macam bentuknya ya, punya emas batangan, punya perusahaan di sini ya, ini perusahaan, punya emas batangan, punya properti, punya tabungan di bank, dan punya polis asuransi ya. Nah ternyata aset untuk generasi penerus itu nggak otomatis beralih ke generasi penerus ya saat pemilik aset itu berpulang. Ya, dia ada prosesnya. Ya, kalau perusahaan itu perlu rapat umum pemegang saham, misalnya pemegang sahamnya lebih dari 1. Ya, kemudian kalau properti maupun tabungan di bank perlu penetapan pengadilan dan harus membayar BPHTB ya, bea pengalihan hak atas tanah bangunan dan seterusnya. Yang bisa langsung ke generasi penerus atau siapa yang ditunjuk
adalah asuransi, dalam hal ini polis asuransi dan emas yang ada di berangkas dia gitu ya. Seperti itu. Itu bisa langsung kepada yang ditunjuk dan bebas biaya. Nah, ini teman-teman dengan menunjukkan gambar ini aja, teman-teman sudah bisa memberikan gambaran salah satu benefit kenapa aset kita sebaiknya dipecah dalam beberapa bentuk. Salah satunya adalah polis asuransi. Ya, sebab dengan adanya aset yang bisa langsung mencairkan dana, dana ini bisa dipakai untuk biaya hidup dan sebagainya sambil menunggu yang lainnya ini berproses. Di sini ada biaya, itu bisa dibayar juga dari sini. Seperti itu. Ya. Ya, ini strategi pengalihan aset kan ya tadi maksudnya ya. Bebas pajak dan bebas biaya pengurusan, kemudian distribusi dibayarkan langsung kepada penerima manfaat yang diinginkan. Ya, jadi bukan ahli waris, makanya disebut sebagai penerima manfaat karena itu bukan harta waris. Jadi tidak perlu diurus ke proses pengadilan dan sebagainya. Satu-satunya harta peninggalan yang liquid selain uang tunai di laci atau di brankas ya. Dana tunai untuk bisa membantu mengurus ya BPHTB ya. Terbebas dari kreditur. Nah, ini penting sekali untuk pengusaha, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya pengusaha itu punya utang banyak, pas lagi berhutang banyak itu meninggal, maka yang bisa disita jaminkan adalah aset-aset dia. Ya, sementara asuransi itu tidak bisa disita jaminkan karena itu bukan aset dia. Gitu ya. Bagaimana Pak kalau keluarga kan ikut menanggung renteng ya, menanggung renteng. Don't worry, si anak bisa menolak harta warisnya, ya kan? Anak tuh bisa menerima harta waris, menyatakan menerima warisan. Kalau seorang anak menerima warisan, berarti juga dia harus menerima kewajiban. Ya, artinya utang-utang orang tua dia harus tanggung juga. Tapi kalau sang anak zaman sekarang kan udah pinter ya, bisa hitung ya, banyak asetnya atau banyak utangnya nih. Kalau udah terlebih banyak utangnya alias sudah minus, ya dia bisa menolak harta warisan gitu ya. Dengan demikian ya dia nggak perlu membayar segala sesuatunya itu. Dan memang polis asuransi sekali lagi seperti saya bilang, polis asuransi itu kan berupa aset yang belum cair. Cairnya pada saat yang bersangkutan sudah meninggal, ya tertanggung sudah meninggal. Artinya aset tersebut memang bukan milik tertanggung, ya, melainkan milik orang yang kita tunjuk, ya penerima manfaat. Jadi dia akan terbebas dari kreditur. Nah, sebagai strategi melipat gandakan aset, tadi ingat ya presentasi saya mengenai Pak Ali yang punya anak John ya, itu kan sebenarnya konsepnya melipat gandakan aset ya. Oke. Yang terakhir adalah teman-teman mengenai wakaf. Nah, ini menjadi heboh juga, bukan heboh ya, jadi happening juga di Jakarta ya. Jadi Anda bisa untuk prospek-prospek yang Muslim terutama saudara-saudari kita yang Muslim dan cukup religius, cukup kaya, kita bisa tawarkan konsep wakaf ini. Ya, kita bisa masuk dengan konsep, Pak, Bapak mau mendirikan rumah sakit untuk kaum du'afa, misalnya gitu. Mau nggak mendirikan pesantren, mau nggak mendirikan masjid dan sebagainya. Lalu tanya kepada mereka biaya untuk membuat rumah sakit untuk kaum du'afa ini, kira-kira menurut Bapak berapa biaya yang dibutuhkan? Bisa dibilang 30 miliar, 40 miliar, dan sebagainya. Tahu nggak Pak, Bapak bisa menyediakan itu, cukup hanya menyisihkan, mencicil melalui asuransi syariah kami, di mana langsung diciptakan 40 miliar tersebut untuk nanti kelak bisa diwakafkan ke lembaga wakaf yang Bapak tunjuk sebagai wakif. Ya, nanti bisa tunjuk lembaga wakaf mana yang bisa mengelola, yang Bapak bisa amanahkan uang itu harus dibikin apa. Kayak gitu teman-teman ya. So, intinya sekali lagi kenali siapa prospek Anda,
lalu coba masuk dengan apa yang menjadi kebutuhan atau apa yang menjadi menarik perhatian Anda, baru kemudian kita bicara produk sebagai solusi untuk mereka. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit gambaran, bisa membuat teman-teman mencapai goal-goal teman-teman, terutama di menjelang akhir-akhir tahun nih, gitu ya. Udah ber nih ya. September, Oktober, November gitu ya. Di Jakarta udah hujan deras melulu nih ya. Di beberapa tempat udah mulai kebanjiran juga ya. Itu saya kembalikan dulu ke Mbok Salma, silakan. Oke, thank you Beli Eka. Tepuk tangan yang meriah dong untuk Beli Eka secara virtual yang pastinya ya teman-teman ya. Terima kasih, Oke. Dr. Suksma. Yang pastinya ya, semakin malam semakin menarik banget nih materi-materi yang dibawakan oleh Pak Eka ya. Tentunya buat teman-teman kita dari 3 KPM ini pastinya banyak banget mendapatkan sesuatu ya. Tadi ini di chat ada menyampaikan slide-nya tolong nanti kan materinya nanti dibagikan ya Pak ya? Iya betul, nanti betul dikirim. Ya? Betul, Manuri. Iya. Oke, nah teman-teman jadi nggak usah khawatir. Nah jadi Beli Eka ini ya, selain baik hati dan tidak sombong, nanti materinya akan dibagikan ke KPM masing-masing ya, Beli Eka ya. Siap. Oke, nah jadi iya siap banget ya. Nah jadi yang dimaksud hari ini untuk perencanaan keuangan yang lebih simpel kita untuk sebagai ide-ide selling kita ya Pak ya. Dan saya juga saya pribadi banyak banget tadi juga dapat trigger atau kata-kata kunci untuk bisa kita mendirect atau mengarahkan nasabah kita, betul ya Pak ya? Bukan hanya sekedar kita lihatnya, aduh ini ngejual banget nih Mbak Salma nih ngejual banget gitu ya. Nah tapi lebih kita membuka mindset mereka dan mengarahkan apa sih yang sebetulnya menjadi dari tujuan hidup calon nasabah kita ini ya Pak ya. Thank you banget untuk sharingnya pada malam hari ini. Khususnya saya dapat baru satu ini Pak untuk pria ya, saya yakin juga teman-teman ya. Ya. Bahwa sebelum motivasinya tutup boleh bertanya nggak? Dibutuhkan gitu ya Pak ya. Boleh bertanya nggak? Wanita itu boleh bertanya nggak Mas Salma ya? Gitu ya Pak ya. Boleh. Boleh bertanya nggak? Ya. Ya perencanaan keuangan ini itulah kita dan hidup ya. Oke, Pak Putu. Ya. Bagaimana Pak Putu, ada yang mau disampaikan? Ya. Semua Beli Eka, saya sering ngikutin di YouTube-nya ya. Oke, bagus sekali, luar biasa ya. Salah satu penggemar ini Pak. Ya, wah dari dulu senang balik ya enggak. Jangan lupa di subscribe ya Pak Putu. Oh, saya simpan. Sering saya subscribe ya, subscribe sering sekali. Nah, pertanyaan ini sedikit ya, mungkin sedikit ganjalan gitu ya. Tadi Beli Eka mengatakan kan begini, bagi seorang yang punya ayah atau ibu atau orang tua yang tua udah jompo kan tidak mampu lagi diasuransikan, tidak insurable lagi begitu. Karena usianya udah 70, 75, 76 gitu. Tadi mungkin saya kelewatan dengan trigger dari itunya untuk menyentuh. Lalu Pak Beli Eka mengatakan yang diasuransikan ke anaknya, tapi di catatan saya, arah pemikiran saya tuh, kok orang tuanya diasuransikan padahal sudah 70 di atas gitu. Nah, diasuransikan ke yang diasuransikan itu adalah anaknya gitu. Nah, jembatan atau trigger jembatan kata-kata itu bisa diulang nggak Beli Eka sekali lagi? Boleh Beli. Ya, terima kasih Beli udah subscribe channel saya ya. Nah, jadi memang yang jadi memang memang ditujukan untuk yang orang tuanya masih di bawah 70. Ya kan, karena asuransi kita kan hanya maksimal kan 70 ya. Jadi kita yang maksimal umur 70. Selama kita tahu orang tua, jadi kita bisa tanya kepada prospek kita, ya ngomong-ngomong Pak, Aji itu umur berapa sekarang gitu ya. Nah, kalau dibilang misalnya umur 69, nah ini kebetulan gitu ya. Nah, kita kan sebagai seorang anak mau memberikan yang terbaik buat orang tua kita.
Kita nggak inginkan mereka ya pada suatu saat mereka akan kembali, ya akan berpulang. Kita ingin mereka tuh pada saat pun kalau harus sebelum berpulang itu harus dirawat dengan biaya yang cukup, harus dirawat, tentunya kita ingin memberikan juga tempat perawatan yang baik, yang mungkin bukan BPJS, ya mungkin yang rumah sakit yang swasta yang kamarnya lebih memadai. Dan juga kita ingin memberikan juga besok adalah upacara juga yang memadai. Nah, jangan sampai pada saat terjadi meninggal itu kita dalam posisi nggak mampu gitu. Ya, sehingga kita rasanya kok kurang menghormati orang tua ya dengan tidak bisa memberikan yang terbaik. Nah, salah satu caranya adalah mengikutkan mereka asuransi di mana beli bisa bayarkan preminya tiap bulan. Ya, dengan membayar premi sekian, maka kita bisa menciptakan uang pertanggungan sebesar sekian ratus juta misalnya. Nah, skenario-nya adalah begini, Bli. Pada saat orang tua kita harus dirawat dan kita nggak mau dirawat di kelas yang BPJS, mau di kelas yang lebih baik, sehingga kita harus keluarkan uang sendiri, nggak apa-apa Bli, ya keluarkan aja uang itu, ya. Nah, nanti pada suatu saat misalnya yang namanya orang tua pasti berpulang, pada saat meninggal maka santunan asuransi itu cair, bisa untuk mengganti biaya-biaya yang sudah kita keluarkan untuk perawatan beliau. Itu pertama. Kemudian bisa dipakai juga untuk biaya-biaya final, ya biaya-biaya untuk ngaben dan sebagainya. Jadi itulah bentuk kita bagaimana menghormati. Jadi kita menjualnya kepada si anak, ya yang ditanggung orang tuanya. Ya memang pemegang polisnya ya terpaksa harus orang tuanya juga nggak apa-apa. Ya yang penting penerima manfaatnya kan si anak. Nah ini bukan berarti kita mengambil keuntungan dari meninggalnya orang tua kita ya, enggak. Tapi rasanya si orang tua akan lebih tenang ya meninggalkan dunia ini saat mengetahui bahwa beliau tidak menjadi beban gitu ya. Tidak menjadi beban pada saat beliau harus dirawat, tidak menjadi beban pada saat harus ngaben dan sebagainya. Itu akan menjadi suatu yang bagus. Karena ada beberapa klien saya awalnya berpikir seperti itu. Wah, ini kok saya sepertinya kok mengambil keuntungan. Jangan salah. Ya, ini tidak mengambil keuntungan dari kematian orang tua kita, tetapi sebaliknya orang tua kita tidak menginginkan justru dia menjadi beban gitu ya. Nah, pada saat si anak sudah setuju dengan konsepnya, baru kita ceritakan kepada si orang tua dan orang tua menerima. Ya, semua yang konsep yang seperti ini yang saya jual selama ini orang tua menerima 100% konsep itu. Karena mereka tahu mereka suatu saat akan berpulang dan biasa 90% orang sebelum berpulang itu mampir di rumah sakit mengeluarkan biaya besar. Ya, mereka mengetahui ada fasilitas ini, mereka akan bahkan orang tua tertentu mereka mau bayar sendiri kok sebenarnya. Ya, nah tentunya anak yang baik ya alih-alih dibayarin, ya dia yang bayarin lah itu anaknya. Itu Beli Putu, mudah-mudahan menjawab. Oke, Pak Putu bisa diterima jawabannya? Oke, Ya, Pak Putu, halo. Bisa diterima ya, Pak? Ya, mikrofonnya belum nyala. Iya. Oh, bisa. Masuk semua boleh Kak, masuk semua. Saya pikir ya, oke. Ya, thank you ya. Mbak Salma, saya bertanya lagi satu. Silakan. Boleh, silakan Mbak Yuni Asti, dipersilakan ya. Ini sahabat saya ini rasanya nih. Dibuka dong videonya. Iya, saya lagi susah nyari sinyal Pak Eka. Halo, saya Yuni di satu. Gimana, Bro?
Ya, Pak Eka, saya tanya lagi sedikit untuk masalah kayak pengusaha. Itu untuk dikejar terus untuk nilai tunainya, Pak Eka. Apakah Pak Eka mempunyai buku atau sumber biar saya bisa membantu menunjukkan kepada apa namanya pajaknya dia, biar nilai tunainya tidak dikejar untuk dikenai pajak, Pak. Itu. Sehingga apapun yang misalnya saya mau bikin seper untuk asuransinya dia itu kesulitan, Pak. Terima kasih Pak Eka. Oke, baik. Nanti saya coba kirimkan ya sumber peraturan pajaknya ya. Tapi sebagai prinsip begini, kalau uang pertanggungannya udah pasti bebas pajak ya, udah pasti. Iya. Kemudian kalau nilai tunai bagaimana Pak nilai tunai? Oke, gini, asumsinya orang bayar premi itu setelah melaporkan. Pak Eka, ya. agak terputus ya. Oke, bisa sekarang bisa jelas? Jelas. Oke, baik ya. Nah, kalau nilai tunai bagaimana? Nilai tunai itu kan diasumsikan orang bayar premi adalah dari penghasilan mereka. Ya kan, premi itu dibayar dari penghasilan seseorang kan gitu ya. Nah, di mana penghasilan seseorang itu dianggap sudah bersih pajaknya. Ya, jadi misalnya dia pegawai kan udah dipotong pajaknya. Maka premi untuk membayar asuransi yang ada nilai tunainya juga sudah bersih dari pajak. Sehingga nilai tunainya bukan lagi menjadi objek pajak, tetapi nilai tunainya itu harus dilaporkan sebagai kekayaan mereka, tapi bukan objek pajak. Nah, lain halnya jika seseorang misalnya top up dalam jumlah yang besar, katakanlah dia top up di tahun ini 2 miliar, gitu ya. Sementara di laporan pajaknya dia penghasilannya selama tahun ini hanya 1 miliar. Gimana mungkin dia top up 2 miliar sementara penghasilan 1 tahunnya 1 miliar. Gitu ya. Nah, inilah yang akan jadi bermasalah. Maka nilai tunainya akan menjadi objek pajak gitu. Ya, ini menurut teman saya yang kebetulan konsultan pajak juga. Jadi yang penting adalah sesuai tidak premi yang kita bayarkan itu dengan pajak penghasilan yang selama ini kita bayarkan. Contoh, dia di SPT, surat pemberitahuan hutang pajak dia, tahun ini misalnya, dia mengaku penghasilannya adalah 20 juta sebulan. Misalnya begitu. Lah, kok tiba-tiba ada premi asuransinya yang 12 juta sebulan? Ini kan nggak masuk akal gitu ya. 20 juta punya penghasilan lalu preminya 12 juta. Nah, ini pasti akan bermasalah. Tapi dengan kondisi-kondisi yang normal, misalnya dengan ya saya punya income 20 juta sebulan lalu saya bayar premi misalnya 2 juta, 3 juta sebulan, itu udah oke, nggak masalah. Jadi premi yang dibayarkan itu biasanya sudah dari uang yang pajaknya telah dipotongkan. Sehingga pada saat nilai tunai itu tidak lagi menjadi objek pajak, artinya tidak dipotong pajak lagi, hanya menambah aset kita yang wajib kita laporkan sebagai penambahan aset. Itu Yuni. Ya, tapi nanti ada coba saya kirim ya apa namanya panduannya dari pajak. Halo? Halo, Kayaknya suaranya Pak Eka putus-putus masih yang dulu ya. Iya. Oh ya, udah masuk lagi. Kayaknya kesulitan sinyal ini Ya. ya, Mbak Yuninya ya. Iya. Sinyalnya. Iya. Iya. Oke. Untuk jawabannya bisa diterima ya. Oke. Itu Bu Vera tadi katanya mau angkat Oke, tangan, bisa. mungkin ada bunyinya. Ya, Ibu Vera kan pasti, Pak. Tidak boleh ketinggalan nih. Silakan langsung, Oh, Ibu. Ya, gimana Bu Vera? Silakan, Ibu.
Fer, suaranya nggak keluar, Fer. Terima kasih Pak Eka. Ini kasusnya sebetulnya fresh the open. Tadi barusan saya alamin sore tadi, Pak. Nah, jadi singkat cerita, nasabah saya ini udah ikut asuransi jiwa ini dan sakit kritis itu udah 13 tahun, Pak Eka. Gitu kan. Nah, karena sudah 13 tahun, akhirnya mereka udah nggak bayar premi lagi. Gitu kan, Pak. Nah, singkat cerita, tiba-tiba tadi sore pas saya di Ubud, saya tuh tiba-tiba di WA sama dia, kok ya delala ini nasabah saya di Ubud, Pak. Nah, singkat cerita, nasabah saya ini bilang dia mau tutup polis, Pak Eka. Nah, saya, karena saya pikir, nasabah udah 13 tahun, awalnya ya Pak ya, saya punya pikiran gitu. Ya udah, mau tutup polis ya sudah, ya kan. Nah, pas kebetulan saya ada di Ubud, saya bilang, saya ada di Ubud, saya ambil polisnya. Nah, akhirnya saya ke tempat hotelnya dia. Terus singkat cerita saya dikasih polis-polisnya dia, gitu kan. Nah, setelah saya minta nilai tunainya ke Jakarta, akhirnya saya kasih ke dia. Nah, tiba-tiba Pak, ya pertamanya sih cukup alot ya. Saya ngomong kenapa mau ditutup gitu ya. Dia bilang ya karena saya mau ada uang standby untuk hotel saya, katanya gitu. Karena sekarang pariwisata itu harusnya September buka, sekarang ternyata sampai Desember gitu ya. Nah, kita harus bayar gaji pegawai lah, segalanya, katanya gitu. Nah, tiba-tiba saya tuh terenyuh, Pak. Saya kalau sudah seperti itu, memang saya nggak bisa, karena saya pikir, wah ini pasti memang mereka ini masalah dengan keuangan, gitu Pak ya. Nah, singkat cerita, ya udah, ya nggak apa-apa Bu, saya bantu prosesnya. Pak, tiba-tiba dia mulai ngomong. Nah, saya nggak tahu, saya percaya itu digerakkan oleh Roh Kudus. Dia ngomong begini, Pak. Vera, itu uangnya Prudential ini nilai tunainya, saya mau tutup, saya mau masukkan investasi. Loh, saya itu kaget Pak Eka. Saya mau ngasih tahu sama teman-teman ya, polis itu Pak Eka, ada UP 1,5 miliar untuk suaminya, ada UP untuk istrinya 500 juta, dan CCB 61 itu 250 juta, dan Promed 1 juta, itu sudah 13 tahun yang lalu Pak Eka. Kan gitu kan. Nah, di situ masih ada nilai tunainya. Nah, terus akhirnya saya bilang, Bu, investasi apa? Saya bilang gitu. Nah, ternyata usut punya usut, itu investasi krom oil itu loh, Pak. Oil yang, dan itu di future. Nah, mungkin Pak Eka tahu gitu loh ya. Yang itu masuk di Monex, yang itu masuk di, saya nggak ngerti, pokoknya oil Monex. Nah, tiba-tiba Pak, saya ini kayaknya disuruh untuk bantuin orang ini, Pak. Karena kalau dari awal dia bilang uang itu nilai tunai dipakai untuk gaji pegawainya, saya akan bantu, Pak. Betul ya, Pak ya? Karena saya merasa bahwa memang ini sudah nggak ada uang di hotel ini kan. Tapi begitu dia ngomong nilai tunainya akan dipakai untuk dimasukkan ke investasi yang monek-monek itu, Pak. Yang Crosom oil itu, yang future, saya langsung nggak bisa terima, Pak. Kenapa, Pak? Karena orang ini barusan menurut Pak Eka, ya kan, apa yang harus saya lakukan? Maksudnya gini, Pak, rasanya nggak layak kan, Pak? Ternyata dia bukan untuk membayar gaji pegawainya, tapi dimasukin semua investasinya ke sana. Karena dia bilang, ini dijanjikan keuntungan setiap hari, Pak. Gitu loh. Nah, kira-kira Pak Eka, itu gimana caranya kita ngatasi orang ini, Pak? Karena... ya silakan Pak. Ya, jadi investasi itu macam-macam ya. Secara garis besar aja buat teman-teman semua juga ada investasi yang sifatnya real investasi. Kalau saya beli saham itu real. Saya beli sahamnya Unilever berarti saya menjadi pemiliknya Unilever. Katakanlah begitu ya. Saya beli sahamnya Indofood, berarti saya jadi pemiliknya Indofood. Meskipun porsi sahamnya 0,0 sekian persen gitu ya. Tapi itu adalah investasi real ya. Baik itu saya beli saham langsung maupun melalui reksadana atau unit link. Ya, karena di dalam kita berinvestasi di unit link kan sebagian dananya untuk membayar proteksi, sebagian lagi untuk diinvestasikan, ya kan?
tergantung pilihan investasinya. Ada dibeli obligasi, ada beli untuk saham. Kalau misalnya di equity berarti sebagian besar ke saham, gitu ya. Nah, meskipun kita nggak membeli secara langsung, tapi melalui manajer investasi. Nah, ini adalah kategori investasi real. Oke. Nah, kapan kita dapat untung? Kalau ya perusahaan di mana saham yang kita beli itu memperoleh keuntungan untuk kita bagi sebagai dividen, atau perusahaan itu berkembang nilainya, maka investasi kita juga berkembang, gitu ya. Nah, investasi yang jenis lain adalah investasi kontrak. Kontrak yang namanya option, ya. Di mana ini menjadi, ya betul istilahnya futures tadi ya, option, ada forex, ada monex, ada komoditi, ya pasar-pasar komoditi dan sebagainya yang Ibu sebut itu oil, oli, bukan oil ya, minyak mentah dan sebagainya ya, jual dolar dan sebagainya, itu adalah kategori kontrak di mana kalau saya contoh nih sederhananya gini, kalau saya diberi hak ya untuk membeli satu kontainer minyak gitu ya di harga 10.000, maka yang saya beli itu adalah kontraknya itu, bahwa saya diberi hak dalam jangka waktu tertentu, saya harus melaksanakan hak tersebut, saya beli 10.000. Tentunya harapannya adalah naik. Gitu ya. Pada saat saya beli di 10.000, harapan saya naik. Kalau kalau harganya ternyata turun, berarti kontrak saya sudah tidak berlaku lagi. Berarti uang hilang. Percuma, hilang. Jadi paling gampang untuk mengatasi itu, Ibu coba googling saja di depan dia, ya, cerita-cerita mengenai jual beli komoditi, ya, yang namanya itu istilah produk-produk derivatif ya, yang namanya option, yang namanya forex, yang namanya monex ya. Itu orang bisa untung 1000% dalam satu hari, tapi juga bisa rugi 100% hanya dalam hitungan menit. Itu sangat dimungkinkan. Jadi kalau dia mau mencoba untuk itu, ya selalu gambarannya selalu akan yang bagus-bagus, yang namanya orang jualan investasi. Seperti itu, kontrak, wah ini sekarang lagi naik, iya pasti bagus-bagus. Tetapi bahwa lihat aja ya, ternyata itu banyak yang jeblok, yang hancur. Sekarang gini, gampangnya gini. Orang yang punya duit banyak, itu siapa sih? Manajer investasi. Ya kan? Manajer investasi. Salah satu manajer investasi yang besar-besar. Kayak Prudential dengan dengan manajer investasinya. Spring. Kayak Spring ya, kayak Schroders, kayak segala macam. Pertanyaannya, mereka main derivatif nggak? Enggak. Ya. Jadi itu mereka nggak akan lakukan. Kenapa? Karena risikonya terlalu tinggi. Memang betul profitnya juga tinggi, tapi risikonya tinggi juga karena begini. Bedanya kalau dengan saham, contoh ya, kalau dengan unit ya, harga unit kita melorot, unitnya hilang nggak? Enggak. Tinggal nunggu aja balik lagi. Betul ya? Ya. Tapi kalau kontrak option, begitu terjadi berlawanan dengan arah yang kita maui, maka kontrak itu totally 100% nggak berlaku lagi. Wow, gawat ya Pak ya. Yes, jadi betul apa yang dibilang kan, yang selalu diiming-imingin adalah dengan modal 10% saja Anda bisa bertransaksi 100%. Seolah-olah kan jadi irit banget ya. Saya bisa membeli sesuatu yang harganya 100 dengan harga 10.
Betul. Jadi saya cukup investasi 10 aja, nggak banyak-banyak. Betul. Jadi kalau untung bisa 1000%, dari 10 bisa jadi 100. Betul. Tapi itu selama kontraknya masih worth it, selama masih sesuai arahnya. Kalau tidak sesuai lagi dengan arahnya, 10-10-nya itu meskipun kecil bisa 0. Gitu Bu Vera. Jadi uang yang kelihatannya kecil dan sebagainya, Bu, kalau misalnya gini, kalau saya melawan orang-orang seperti itu akan sulit karena mereka dalam posisi sedang nafsu ya. Yang bisa kita lakukan adalah Bu, coba sedikit dulu. Ya, coba aja sedikit dengan catatan ini bisa 100% loss loh. Betul sih penjualnya bisa ngomong ini itu, tapi ini ada risiko 100% loss. Ya, bayangkan kalau Ibu sudah semuanya Ibu tutup dan 100% loss, sangat-sangat tidak bijak, dan itu habis itu terjadi risiko yang lain lagi seperti penyakit-penyakit berat, itu akan jauh lebih berat. So, Ibu lebih bijak, start dulu dengan yang kecil dulu deh. Kayak gitu. Dan kasih waktu, kasih jarak, nggak bisa cuman ngomong, oh iya, 1 bulan ini saya untung. Nggak bisa. Ya, karena yang namanya Forex dan sebagainya itu kita baru bisa lihat benar-benar real kalau udah 1 tahun. Baru kita bisa average berapa untung, berapa rugi secara total untung atau tidak. Gitu ya. Dan kebanyakan pemain-pemain kecil itu loss 100%. Kecuali mereka-mereka yang pemain besar yang, kalau pemain besar itu kita bicaranya ratusan M. Itu baru dia bisa menang. Jadi kalau kita pemain-pemain kecil ini, kalau kita main option sih kita ngelawan bandar sebetulnya. Ya, betul Pak Eka. Tadi sempat sih, saya kan memang nggak ngerti ya permainan kayak begitu-gitu ya Pak. Tapi saya pakai logika aja. Saya sempat ngomong seperti Pak Eka bilang. Apakah cukup bijaksana kalau sekarang gara-gara Anda mau menyimpan uang di sana, polis Anda yang sudah 13 tahun, yang harusnya Anda tinggal menikmati aja, memang di saat Anda meninggal atau sakit kritis, Anda baru dapat menikmati uang itu. Nah, kalau Anda betul-betul tutup asuransi ini, ya kan, apakah benar uang Anda yang Anda taruh di Forex itu bisa melipat gandakan uang Anda? Gitu loh. Kalau ternyata hilang, ini semua hilang, total loss saya bilang begitu, Pak. Nah, terus kalau Anda mau main di Forex, ya bukan untuk menutup asuransi, ambil uangnya untuk main di sana. Gitu, Pak, saya bilang. Nah, karena ini sebetulnya asuransi ini adalah untuk melindungi investasi Anda tadi. Nah, singkat cerita Pak, puji Tuhan akhirnya mereka tidak jadi tutup polis Pak. Yeay. Aduh, ya sampai 3 jam saya gitu Pak ya. Siapa yang berani lawan Bu Vera? Bukan, saya nggak paham Pak ya tentang Forex, tentang Monex, tapi saya cuma ngomong, kalau Anda mau main, mainlah dengan uang dingin Anda. Iya, betul. Iya kan? Nah, sempat dia beradu pikiran begini, Pak, yang lakinya. Per, aku tahu Monex ini atau apapun itu beresiko. Nah, tapi aku dijanjiin dalam waktu deket mau 1 bulan sampai 6 bulan ke depan, aku dapat untung banyak. Nah, yang penting aku udah dapat untung banyak, ya sudah tak ambil lagi modalku. Ya kan? Nah, tapi kalau asuransi ini, aku kan belum mati sekarang 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Sempat dia ngomong begitu Pak Eka. Ya kan? Dan aku juga nggak tahu perusahaan ini seperti apa. Yang aku mau tahu itu adalah aku sudah dapat uang dulu keuntungan dalam 6 bulan ke depan. Nah, kalau Bapak gimana Pak cara Bapak mengatasi omongan orang ini? Investasi manapun dia bisa bilang digaransi hanya sebatas paling perjanjian. That's it. Apakah ada kolateralnya? Artinya ada jaminan yang bisa dijaminkan saya pegang ya, saya punya kamu punya BPKB, surat tanah kamu saya pegang ya, kan nggak mungkin. Ya, jadi hanya sebatas perjanjian.
Perjanjian kalau perlu bahkan supaya meyakinkan ada notarial lah segala macam. Itu cuma pencatatan saja. Jadi perjanjian di notaris itu hanya mencatat saja notaris. Bahwa jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, maka pihak yang dirugikan boleh menuntut. Kan gitu ya. Nah, tapi sekarang kalau orangnya udah kabur, menuntutnya piye. Gitu loh. Ya, dan biaya nuntutnya gimana. Dan di dalam kontrak, ya kalau dia baca, benar-benar baca kontraknya, suruh baca teliti dalam kontraknya. Bahwa pasti ada klausul kalau dia terdaftar ya di Bapepti ya, badan apa namanya, jual beli komoditi ya. Kalau dia terdaftar di Bapepti resmi ya, dia harus punya kontrak. Salah satu klausulanya adalah kerugian. Itu ada bahwa yang bersangkutan memahami bahwa investasi bisa untung, bisa rugi. Itu pasti ada klausul itu. Oke. Jadi nggak ada gunanya dijamin. Tuh, di kontraknya begini bunyinya. Itu aja udah cukup sih. Terima kasih Pak. Baru hari ini saya dapat lagi Pak. Tapi untungnya nasabah saya akhirnya sudah berpikiran jernih, dia tetap menginfoskan polisnya, Pak. Sip. Saya berhasil menolong satu keluarga, Pak, dari Forex, Pak. Amin, puji Tuhan. Ya. Ya. Ya, Pak. Karena di Ubud itu sekarang, Pak, hampir setiap minggu tuh, Pak, gila, Pak, gencar-gencaran Forex itu, Pak. Iya, biasa lah. Oke. Terima kasih, Siapa Pak. lagi? Ya. Monggo. Ya. Oke, thank you Pak Eka. Sama-sama. Semakin malam semakin panas ya. Semakin panas. Waktu pun udah semakin malam ya. Oh iya, di sana masih udah jam 10 ya. Udah jam, kalau di Bali ini udah jam 10 malam Pak ya. Iya. Dipermaklumkan untuk Bu Pera karena saya dapat bocoran Bu Pera ini salah satu penggemar beratnya Bapak loh. Ya. Aduh. Nanti kalau corona udah lewat ya Bu, kita undang Pak Eka ke kantor ya Bu. Undang makan-makan sama. Siap melayani ya. Oke, thank you banget Pak Eka sharingnya pada pagi hari ini ya. Iya. Pertanyaan dari Bu Vera sekaligus untuk menutup acara kita pada malam hari ini. Thank you so much. Sebelum kita tutup, bisa dibantu Pak Jeffrey untuk sertifikat sebagai tanda ucapan terima kasih kita kepada Bapak Eka. Wih, mantap. Ya, terima kasih. Sertifikatnya Bapak Eka Setiawibawa dari Matur 3 agensi atau dari 3 KPM di Bali. Nggih, beli Eka. Sukses untuk sharingnya pada malam hari ini Bapak Eka. Terima kasih. Ya, dengan dibagikannya sertifikat ini, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu teman-teman untuk acara Power Sharing Selasa depan. Yang pastinya saya pamit undur. Thank you so much sudah mengikuti acara sampai selesai. Dan salam sukses untuk kita semua. Terima kasih. Sukses semua ya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eka. Sukses semua. Terima kasih. Ya, thank you Pak. Thank you sama. Terima kasih Pak Eka. Sama-sama. Ya. Bang bang. Do 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 do.